Halo teman-teman, di negara Indonesia ini kita mengalami dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Pada saat musim panas, biasanya tanah di sekitar kita itu mengering karena tidak terkena air hujan. Jadi debu-debu berterbangan yang bisa membuat tidak nyaman. Biasanya kalau sudah banyak debu, begini orang-orang pada nyiram tanah biar nggak berdebu. Tapi itu nggak akan bertahan lama. Kira-kira sekitar 2-3 jaman tergantung suhu dari cuaca panas yang ngebuat air cepat menguap dan hasilnya tanah jadi kering dan berdebu lagi. Kalaupun mau disiram terus yang ada, kita cuma ngabisin waktu dan tenaga buat nyiram tanah. Oleh karena itu, pada video ini kami membuat suatu alat simulasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Proyek yang kami buat ini adalah sebuah alat untuk menyiram tanah secara otomatis. Cara kerja alat ini yaitu dengan menggunakan sensor yang bakal mendeteksi keadaan tanah. Kalau tanah yang dibaca oleh sensor kering, maka sensor akan mengirim sinyal ke prosesor yang ngebuat pompa air hidup dan mengalirkan air. Begitu juga sebaliknya, kalau tanah yang dideteksi oleh sensor basah, maka pompa tidak akan hidup. Alat ini juga bisa digunakan dengan cara mengatur jadwal, misalnya ingin menghidupkannya 1 kali dalam 1 jam. Jadi kita nggak usah susah dua lagi nyiram tanah kering. Ada beberapa komponen yang kita gunakan dalam proyek kali ini yaitu 1. Sensor kelembaban. Sensor ini kita gunakan untuk mendeteksi kelembapan tanah. Sensor kelembapan ini nggak wajib kalau kita mau nyeting alat ini dengan pengaturan waktu yang melibatkan situasi tanah. Jadi air bakal menyiram sesuai jadwal. 2. Node MCU ESP8266. Komponen ini kita pakai karena kita membutuhkan koneksi internet untuk mengkonfigurasi alat ini, karena komponen ini memiliki Wi-Fi. Untuk menjalankan alat ini harus tersambung internet karena menggunakan app kayak Blink untuk menjalankannya. 3. Pompa air DC mini. Pompa kita gunakan untuk pendorong air yang akan membasahi tanah. 4. Relay modul. Relay modul kita gunakan untuk mengontrol perangkat listrik. Baterai. Baterai kita gunakan sebagai sumber listrik bagi pompa air. Kabel. Kemudian komponen terakhir yaitu kabel. Kabel ini akan kita gunakan sebagai penghubung antar komponen yang akan mengahankan arus listrik dan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indokan Fadilah dari kelompok ARI. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil alat ARI kami. Nah, ini adalah alatnya. Nah, di aplikasi itu sendiri terdapat mode manual dan mode otomatis. Jika mode otomatis, maaf Pak, ada kesalahan. Jika mode otomatis, maka sensor kelembapan akan mengecek apakah tanah ini memiliki kelembapan. Jika kelembapannya mencapai 9 di atas 80, maka jika kelembapan tanah di bawah 80, maka otomatis akan menyiram sendiri pada pompa airnya. Nah, di sini jika di mode otomatis tingkat kelembapannya 96, maka alatnya tidak akan mengeluarkan air. Nah, pada mode manual ini bisa di on off secara manual. Lalu ada mode penjadwalan. Di mode penjadwalan kita bisa memilih jam, misalkan sekarang di 21, wah ketahuan, di 21.25. Jika sudah mencapai jadwalnya, maka otomatis akan melakukan penyiraman otomatis selama 10 detik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.